silahkan monggo. Dan kalian mau bayar atau enggaknya itu urusan kalian masing-masing ya teman-teman ya. Jadi itu karena ada juga yang masuk di WA. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat saja? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin memberitahukan kepada kalian semua ya, ada 19 pinjol yang kemungkinan itu akan melunasi hutang-hutang kalian semua ya, bukan tanpa alasan dan juga bukan tanpa sebab. Mereka itu akan masukkan atau alihkan hutang-hutang kalian itu di asuransi teman-teman, atau bisa lebih detailnya hutang-hutang kalian, hutang galbay kalian itu dimasukkan ke asuransi, dan asuransi itu tanpa tagihan teman-temanku ya. Semoga saja nanti di antara pinjol-pinjol yang akan saya sebutkan itu ada juga di antara teman-teman semua yang memiliki hutang di situ. Jadi kalian juga bisa sedikit agak tenang ya teman-teman ya. Namun sebelum itu, seperti biasa buat teman-temanku yang baru saja bergabung dengan channel saya ini, pastikan Anda sudah mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini, biar saya tambah semangat ke depannya untuk memberikan edukasi seputar pinjol ya teman-temanku. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua, saya itu tidak menerima jasa joki ya teman-teman ya. Apapun alasannya saya tidak menerima jasa joki. Kalau kalian pengen mengambil pinjaman minjol itu, ya kalian coba aja sendiri, nanti saya arahkan, oh yang ke sini mungkin masih bisa ngambil teman-teman. Kalau untuk saya pribadi, data kalian serahkan ke saya tidak akan mau teman-teman ya, karena saya itu takut kalau ke belakangnya kalian itu nanti menyalahkan saya. Kalau kalian melakukannya sendiri, toh data-data kalian, resiko-resiko kalian, saya cuma bisa ngasih tahu. Tapi kalau kalian mau ngambil itu jangan di ilegal, karena ilegal itu susah ya teman-teman. Apalagi ilegal itu memang anak-anak perusahaan dari pinjol-pinjol legal tersebut teman-temanku. Ya sebelum galbay cari-cari modal, kalian mau cari modal lagi untuk galbay, misalkan buat pegangan, buat dagang, kalian ambil silahkan monggo. Dan kalian mau bayar atau enggaknya itu urusan kalian masing-masing ya teman-teman ya. Jadi itu karena ada juga yang masuk di WA, dia minta tolong dijokiin, mohon maaf saya menolak itu, memang menolak. Saya nggak mau, baik di komentar-komentar sini juga ada juga yang minta dijokiin ya, ambil di ilegal katanya. Saya nggak mau itu. Baik, kita lanjut ke pembahasannya ya teman-teman ya. Tadi saya bilang ada 19 pinjol legal OJK itu yang kemungkinan nantinya akan melunasi hutang-hutang kalian, bukan tanpa sebab, bukan tanpa apapun. Itu harus dan wajib mereka lakukan kalau mereka itu masih ingin berkecimpung di dunia pinjol teman-teman. Karena kalau TWP-nya itu tinggi, mereka itu akan mendapatkan sanksi oleh OJK berupa pencabutan izin usaha, dan juga mereka itu akan kesulitan mendapatkan investor teman-teman. Jadi investor itu berpikir 1000 kali lagi untuk menginvest uang-uang mereka itu kepada pihak-pihak pinjol. Jadi jalan satu-satunya untuk mereka masih bisa beroperasi ya dengan cara menutupi hutang-hutang nasabah gagal bayarnya. Karena penyebab pinjol itu bangkrut ya karena banyaknya nasabah gagal bayar dan juga kurangnya investor yang masuk. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalian yang memang galbay yang sudah nggak sanggup untuk membayar ya
nggak usah lah dipaksakan dulu, karena yang berpikir biarlah pihak pinjol ya teman-teman, nggak usah kita ikut-ikut mikirin yang itu. Toh kalau memang kita nggak sanggup, ngapain kita mau paksakan ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya yang harus harus apa ya, cemas itu ya pihak pinjol ya. Tapi sekarang ini ya memang pihak-pihak pinjol itu sok-sokan kuat ya, padahal mereka itu lemah dibanding kita. Mereka itulah yang lemah, mereka itulah nantinya yang banyak dirugikan, bukan dari pihak kita. Kalau kita apa ya teman-teman ya, misalkan kita nggak sanggup bayar, memangnya ada sanksi apa? Paling sanksi slik OJK, dibawa ke pidana nggak bisa, perdata pun ongkosnya mahal, mereka yang keluarkan uang. Jalan satu-satunya mereka itu ya menutupi hutang-hutang kita yang melewati asuransi itu. Kalau mereka masih pengen bermain pinjol di Indonesia ini ya. Baik Bang, teman-teman ya, kita bacakan aja ya, ini pinjol-pinjol mana yang kemungkinan itu akan melunasi hutang kita demi kelangsungan hidup mereka ya. Jadi kita ini sebetulnya kuat, cuman yang membuat kita lemah itu ya mental kita sendiri ya. Baik, buat pinjol legal yang pertama ya, yang kemungkinan itu akan menutupi hutang-hutang kita kemungkinan. Tapi kalau yang pertama ini kayaknya nggak mungkin ya, karena sudah sangat tinggi ya TWP-nya ini. Yang pertama ada Fintech 66,27, ini sudah memang betul-betul bangkrut ini sudah kayaknya ini. Dua, Tanifan 63%,93. Yang ketiga ada Trust Telq 39,34%. Yang keempat ada iGrow 27,96. Yang tiga ini kayaknya kecil kemungkinan, dan kita kemungkinan juga bisa langsung lunas di sini teman-teman, karena ini tinggal menunggu-nunggu hari kayak Denafik juga ya. Tergantung dari investornya nanti mau nggak invest ke sini untuk menutupi hutang-hutang kita. Jadi tingkat TWP-nya mereka jadi turun, nggak meningkat seperti ini teman-teman ya. Yang kelima ada Samir 7,51%. Ya Samir ini yang dulunya jor-joran yang mengeluarkan uang ya, sekarang itu sudah mulai redup juga teman-teman. Ini memang kemarin dapat investor besar-besaran ya. Yang keenam Vindaya 7,47% tingkat one prestasinya. Ketujuh Modalku ada 11,16%. Yang kedelapan Jembatan Emas 9,95%. Yang kesembilan Finmas tadi sudah ya. 10 Modal Nasional ya. Ini dulunya Modal Nasional agak-agak sombong ya teman-temanku, baru-baru keluarnya itu banyak betul pencairan-pencairannya ya. Sekarang juga diambang kebangkrutan ya. Kalau dulunya Mas memiliki DC di wilayah Jabodetabek, sekarang sudah nggak ada sama sekali teman-temannya. Karena memang kalau memiliki debt collector lapangan itu menambah biaya operasional. Ke-11 ada koin P2P 6% ya, sudah apa yang namanya, karena batas limit dari OJK itu 5% ya teman-teman ya, TWP itu. Ke-12 Indodana. Nah, ini Indodana juga sudah melewati ambang ini ya, ambang yang batas yang dikasih oleh OJK ya. Ke-13 Cash Cepat 6,91%. Yang ke-14 Pinjam Duit. Nah, ini pinjam duit ini teman-teman, kalau menurut saya itu sangat mudah cairnya ya, gampang betul cairnya, dan juga untuk naik limit itu cepat juga teman-teman ya, karena juga tenornya juga singkat ya. Yang ke-15 Dana Pala 10%. Yang ke-16 Pinjaman Go 5,95% ya tingkat TWP-nya. Yang ke-17 Pinjam Modal 5,96%. Ke-18 36 Kredi sudah 11% ya. Siapa yang ada pinjaman di 360 Kredi ini ya, dan juga adakah teman-teman kita yang ingin mencoba meminjam di 360 Kredi? Itu pasti jawabannya di situ apa namanya,
akun lagi maintenance atau apa, ini namanya aplikasinya lagi maintenance, pasti seperti itu. Karena memang sudah ndak ini ya, nggak minjemin lagi uang karena memang tingkat TWP-nya itu sudah di ambang batas ya 11% ya. Yang ke-19, nah ini 19 adalah pendatang baru ya teman-temanku ya. Pendatang baru malah ya ikutan kecebur ya. Mudah-mudahan dapat investor lagi ya. Cairin itu sudah 5,82% ya. Jadi ini ke 19 pinjol legal OJK yang kemungkinan itu akan membayarkan pinjol-pinjol kita. Bang, kok bisa bang ya? Kita minjem malah kita itu dibayarkan pinjol kita. Di dalam artian seperti ini teman-teman ya. Mereka itu harus menutupi memang dengan cara memasukkan hutang-hutang kita itu ke pihak ketiga, yaitu asuransi. Walaupun ya kalian tahu sendiri kalau asuransi itu seperti apa ya. Pokoknya penuh lika-likunya, tapi kalian nggak usah pikirkan itu ya. Biar mereka lah yang pikirkan ya ke 19 pinjol ini. Karena juga mereka harus menjaga pinjol-pinjol mereka. Jangan sampai tingkat prestasinya itu semakin naik terus dan mereka dinyatakan bangkrut dan juga tidak mendapatkan investor lagi ya. Baik itu dari bank maupun dari investor lainnya ya, non bank ya teman-temanku. Tapi kebanyakan sih yang banyak dipakai untuk mencairkan dana-dana ke kalian itu investor non bank ya teman-teman. Kalau yang dari bank itu yang nominal-nominal kecil ya, di bawah 1 juta itu biasanya dari bank ya teman-teman. Karena memang pinjol-pinjol itu banyak yang sudah bekerja sama bank-bank konvensional. Tapi kenapa mereka itu tidak mendaftarkan atau ya mendaftarkan nasabah gagal bayarnya ke OJK ya karena itu tadi menghindari ini tadi ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan aja kita berdoa aja ya, semoga aja mereka ini bisa bangkit lagi lah teman-teman ya. Bisa bayarkan kita, begitu dia sudah bangkit lagi kita nggak usah minjam lagi teman-teman. Jadi gitu. Mudah-mudahan ya memang harus seperti itu. Kalau memang mereka itu pengen masih bermain pinjol, harus cari investor ya. Dan juga harus melunasin hutang-hutang pinjol nasabah gagal bayarnya. Jadi di ke-19 pinjol ini teman-teman, apakah kalian punya di HP kalian? Tolong tulis di komentar ya. Kalian punya aplikasi apa aja yang saya sebutkan tadi ini? Berarti fix kalian itu bisa bernapas dengan lega ya teman-teman ya. Kita tunggu-tunggu aja teman-temanku ya. Oke, itu aja dari saya yang saya mau sampaikan ya. Ini sebetulnya berita bagus sih kalau buat teman-teman ini semua. Tapi enggak bagusnya juga kalau kita itu nyumpahin ya pinjol-pinjol ini untuk bangkrut. Tapi kalau mau bangkrut lebih bagus juga sih ya. Enggak konsisten ya Bang Faiz ya. Baik teman-teman ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.